Hana, 둘, 셋, 네, 안녕하세요, 진주입니다. Jadi hari ini aku mau bahas tuntas tentang masalah yang lagi booming beberapa hari ini, bahkan dari minggu kemarin atau bulan kemarin. Ini masalah Natia Shina dengan K-popers yang lain, yang sekarang katanya sudah diselesaikan secara kepolisian. Nah, buat kalian yang nggak tahu, aku juga mau bahas dari awal sampai akhirnya. Natia Shina ini juga melaporkan salah satu orang yang menggiring opini gitulah, dan setelah itu ada apa lagi? Oke, mari kita cerita. Jadi beberapa waktu lalu nge-booming banget hashtag apologize to Jennie, dimana fans internasional juga yang upload bahwa Natia Shina itu sempat ngatain Jennie itu lazy. Nah, terus gue sempat cari tahu dong, kenapa sih awal mulanya sampai booming banget? Nggak taunya memang si Natia Shina juga bilang kalau misalnya Jennie itu di Indonesia juga seperti itu, seperti yang ada di video yang dia tonton di YouTube. Gue juga sambil kasih tahu ke kalian pendapat gue, karena gue menilai objektif sekarang. Waktu itu emang jujur gue sempat rada emosi sama Natia Shinanya, tapi gue emosi itu bukan karena dia ngatain idolnya, tapi lebih ke cara dia balesin komen orang yang berpendapat juga di dia gitu loh. Oke, lanjut ya. Ini kan masalahnya ngekritik public figure gitu. Menurut gue itu manusiawi sih, yang namanya kita manusia ya, ngelihat public figure gitu kan, pasti adalah yang namanya kritik, dan semua orang tuh bebas banget berpendapat kayak gimana pun. Cuman ada mungkin beberapa fans yang tahu kan keadaan Jennie itu sebenarnya seperti apa. Jennie itu ternyata kakinya kan luka gitu, dan mungkin ada niatan sebenarnya untuk membela Jennie gitu. Ya kan Jennie luka kayak gini. Rame tuh di Twitter trending apologies to Jennie. Sebenarnya tujuan dari K-popers ini tuh untuk kayak si Natia Shina ini minta maaf sama Jennie gitu. Terus juga beralih juga ke Instagramnya Natia Shina itu rame banget, di TikTok juga rame banget, banyak banget nge-DM dan juga nge-komen si Natia Shinanya. Mungkin ada beberapa yang pakai kata-kata kasar, dan ada beberapa juga yang pakai kata-kata yang sebenarnya halus-halus aja sih yang aku baca ya, kayak Kak minta maaf dong sama Jennie, Kak kan Jennie kan kayak gini, Jennie kan luka gitu-gitu kan, cuman ingin ngebela idolanya gitu loh. Ya itu manusiawi juga. Jadi gini loh, pendapat aku, dua hal itu tuh manusiawi. Satu berpendapat mengkritik seorang public figure, dan satunya lagi tuh pasti ada yang ngebela. Karena misalnya nih aku sebagai orang yang kritik public figure, aku pengen semua orang tuh setuju sama aku, nggak mungkin juga gitu, pasti ada juga yang akan ngebelain public figure tersebut. Tapi yang bikin aku emosi bangetnya itu, serius aku jujur aku sempat emosi, makanya aku bikinnya tuh sekarang ini karena takut ada kata-kata aku yang lancang dan lain-lain yang menghina atau gimana gitu kan. Jadi lebih baik saat emosinya udah reda dulu baru bikin video. Nah, jadi ada beberapa komentar yang dibalas sama Natia Shina itu jatuhnya ya kasar menurut aku. Nah, ini aku baca ada yang nge-komen di Instagramnya Natia Shina, yang komennya dihapus, komen aja lagi, kasih si Natia apresiasi wawak latihan jari ya Nat. Nah, jawaban Natia Shina gini, eits, ada asisten dong, makanya sukses dulu, emang kalian kerjaan aja nggak punya, hihihihi. Aku bacanya, walaupun bukan buat aku gitu, kita nggak bisa tahu loh, orang lain tuh ada yang berusaha sekeras mungkin buat dapat kerjaan tapi sampai sekarang tuh nggak dapat. Kita nggak bisa tahu loh keadaan orang gitu. Jadi rada sakit hati gitu sama ucapannya Natia di sini. Terus ada juga yang komen, buruan minta maaf Gi, bisa dihack akun lu, hahaha gitu kan. Sebenarnya ini nggak ada yang namanya bully sih di sini, cuman emang memaksakan untuk minta maaf gitu. Terus Natia Shina jawab gini, yang ada kalian ditangkap polisi rame-rame, seru, hahaha, semua di capture tinggal lapor aja, hahaha gitu kan. Terus ada yang nanya juga gini, jadi bagaimana rasanya diserang gitu? Seru, aku makin termotivasi buat lebih banyak share tentang hal-hal yang berbau pendidikan, soalnya dangkal banget otaknya kayak nggak sekolah. Balik lagi ke yang tadi punya kerjaan, mungkin di luar sana juga banyak banget yang nggak bisa SMA, yang nggak bisa lanjut kuliah. Kita nggak bisa tahu pendidikan orang lain dan latar belakang orang lain, dan dia segampang itu bilang dangkal banget otaknya gitu loh. Kalau memang Natia Shina ini merasa dia berada di atas banget lah daripada kita yang nge-komen, nggak usah dikatain gitu loh, nggak usah yang dibales kayak lo dangkal banget otaknya, atau nggak berpendidikan, atau nggak ada kerjaan gitu loh. Sebenarnya tujuannya bukan buat gue gitu, tapi gue juga sakit hati ngebaca komentarnya. Ini lanjut ya, ini masih yang di komentar Instagram. Si Natia Shina balesin komen gini,
Aku diajarin minta maaf kalau salah. Semua orang bebas berpendapat. Bahkan mengkritik presiden boleh. Poin salahnya di mana? Kalau aku minta maaf, aku bego. Aku diajarin untuk berani beropini. Terus dia juga ngomong gini, dia nge-tag Instagramnya Polri gitu. Pak, tolong ada yang maksa minta maaf karena kita beropini. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang dan Pancasila kan ya Pak? Dia ngomong gitu. Sebenarnya memang iya. Kalau dinilai secara objektif ya, nggak salah gitu loh untuk masalah Natia Shina ini beropini. Tapi mungkin ada kata-kata yang bikin fans K-popers lainnya tuh tersinggung gitu. Sebenarnya nggak nuntut untuk minta maaf sih, cuman saat ada yang nggak suka sama lo beropini, jangan dibalesin dengan cara yang kayak ya gue berpendidikan lo nggak. Jadi maksudnya kayak gue beropini nih gitu kan, tandanya gue berpendidikan. Nah yang kontra itu nggak berpendidikan. Yang salah di sini tuh kayak gitu. Karena pasti setiap kita beropini itu pro kontra gitu, dan pro kontra itu semuanya juga berpendidikan kok menurut gue. Dan masalah yang apologize to Jennie itu belum kelar juga waktu itu, nambah lagi. Jadi ada salah satu komenan dari Natia juga yang menyinggung personil girl band juga yang namanya Lia. Sebenarnya 3 bulan yang lalu ya, cuman baru naik lagi semenjak yang apologize to Jennie itu. Dia nge-komen kayak gini di YouTube, mohon maaf nih semuanya, kayaknya kalian yang gak ngerti poin aku deh. Ngaruh banget loh waktu belajar ke Hatam atau enggaknya gerakan. Buktinya sekarang aku udah bisa banget. Waktu itu emang gak bisa karena waktu belajar emang bentar banget. Seminggu kemudian diulang-ulang terus, aku udah lancar banget. Kalau kamu bandingin sama ITZY ya jelas, it's their job. Mereka bisa bagus dan perfect karena latihan sebulan lebih mungkin. Dan kalau kamu perhatiin, di dance practice, Lia gak bisa tuh. I'm just saying, bukan yang gak mau terima kritikan, cuman kadang yang komen suka gak lebih ngerti dari kita. Ya buat apa? Coba deh jangan suka cari kesalahan orang lain. If you can be nice, just be quiet. That's true. Ini aku kesel. Sumpah, aku sempat upload di TikTok juga. Itu sebenarnya ngebalikin kata dia yang if you can be nice, just be quiet. Dia kan bilang jangan cari kesalahan orang. Tapi yang masalah Jennie, Lia dan Jin juga yang dibilang dance-nya beda juga, itu kan berarti tandanya juga dia nyari kesalahan orang dan dia berpendapat dong. Ya wajar juga kita berpendapat, itu yang penilaian aku ya. Jadi aku sempet keselnya di sini tuh dia bisa bilang seperti itu, padahal dia juga melakukan itu. Dia ngomong bukannya nggak mau terima kritikan gitu kan, tapi memang dia itu denial banget, dia itu menolak banget akan kritikan di sini. If you can be nice, just be quiet. Itu bisa dibalikin ke Natia gitu, jangan kritik orang gitu kalau emang lu juga nggak mau dikritik gitu. Nih contohnya, nih satu contoh aja ya, yang terlalu over power dance-nya, agak dikontrol dikit ya, jadinya kayak kecepetan, kelihatan rusuh, wak gitu kan. Ini setahun yang lalu ya. Terus dijawab sama dia juga, coba dong tunjukin yang gak rusuh dan bagusnya gimana. Komen doang sih gampang, semua juga bisa. Bener juga sih, emang netizen juga jangan cari-cari kesalahan. Dan begitu pun untuk Natia Shina, karena masa Natia Shina doang yang boleh berpendapat, kita nggak boleh. Sampai ada salah satu orang yang bikin video, nama akunnya itu ya Domlisa3270. Dia bilang, saya Alinda, saya membuat video ini karena saya telah melakukan bullying dan mengajak orang-orang mengikuti tindakan saya terhadap Kak Natia Shina yang saya upload di akun Twitter saya ya Domlisa3270. Saya membuat dan mengupload video ini dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah si Alinda ini memang dia nge-tweet gak ada yang mau nemenin gue komen gini. Jadi dia mengajak orang-orang untuk komen #apologize to Jennie di Instagramnya Natia Shina. Yang aku tangkap ya di sini, si Alinda ini cuma mau ngajak orang-orang biar ke-notice mungkin sama Natia Shina supaya minta maaf sama Jennie. Dimana mungkin Alinda ini adalah salah satu fansnya Jennie gitu yang merasa sakit hati. Sebenarnya nggak salah sih, karena nggak ada di sini, nggak ada kata-kata yang melecehkan, yang mencemarkan nama baik. Dan jujur aku rada salut sih sama Alinda tuh, dia berani berbuat, berani bertanggung jawab juga. Rumor-rumornya itu Alinda katanya mau di DO segala macam. Gimana ya? Aku sih nggak bisa yang namanya ngebenarin dan menyalahkan tindakan tersebut yang Natia Shina lakukan, karena kan mungkin niatnya Natia Shina juga untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang supaya nggak hate speech gitu loh, nggak ngebully gitu, nggak menggiring opini. Mungkin itu untuk dari sisi Natia Shinanya. Nah kalau untuk dari sisi netizennya dan Alindanya ya mungkin merasa dirugikan gitu. Ya karena kalau emang sampai di DO kan kayak menghancurkan masa depan gitu jatuhnya. Nah guys, balik lagi ke awal, ini kan pendapat aku semua tentang semua masalah ini. Aku menceritakan dan menilai dari dua sisinya sekaligus, karena gak bisa dong kita yang namanya ngebelain cuma salah satu pihak. Dan bener juga, kalau aku setiap berpendapat pasti nanti akan ada yang namanya pro dan ada yang namanya kontra. Nah kalau emang kalian punya pendapat lain selain yang aku kasih pendapat ke kalian itu, kalian bisa komen di bawah supaya ya orang-orang lain juga tahu pendapat-pendapat kalian. Di sini tuh bebas banget berpendapat seperti yang Natia Shina ini lakukan gitu kan. Kita juga berhak berpendapat asalkan tidak merugikan orang lain. Ya kalau ada kata-kata aku yang lancang atau apapun itu,
Mohon maaf. Tahu sendiri ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Oke guys, sekian dulu pendapat aku mengenai masalah yang lagi panas ini gitu. Dan buat kalian yang belum follow Instagram dan TikTok aku, jangan lupa di follow ya, karena aku sering banget nih ngebahas tentang isu-isu yang berkaitan tentang hal-hal yang berbau Korea gitu. Deo Robun, Kudokwa, Sohayo, Ichimaseyo, Annyeong.